Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini dengan baik, yaitu kuliah perilaku konsumen. Pada siang ini kita akan membicarakan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kemarin sudah kita bahas tentang pengaruh internal, dan yang paling akhir kemarin yaitu pengaruh internal yang merupakan faktor jasmani dan kesehatan. Sekarang kita akan membicarakan faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia. Faktor eksternal yang pertama adalah budaya dan agama. Kita kalau akan mempelajari apapun, ini kalau sekarang banyak buku-buku yang mempelajari sesuatu itu tidak mengenalkan sesuatu itu terlebih dulu kepada pembaca. Belajar dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab terutama agama Islam, pengetahuan agama Islam yang disusun para mu'alif, musonef pada zaman dulu. Musonef pada zaman dulu itu biasanya diawali dengan takrif. Jadi pengenalan terhadap ilmu yang akan dibahas. Perhatikan itu kitab-kitab klasik dalam ilmu fikih itu kan selalu dimulai dengan takrif. Bab toharoh misalnya, pengertian toharoh itu apa lughatan, istilahan, berbicara tentang najis, apa itu pengertian tentang najis, lughatan dan istilahan. Sekarang jangankan orang berbicara di forum umum, dalam menulis buku saja itu lupa membicarakan takrif tentang sesuatu yang akan dibahas itu apa. Sehingga akhirnya ketika masuk ke dalam pembahasan pembicaraan itu melantur kemana-mana. Atau orang sekarang misalnya membicarakan mazhab, itu nggak dibicarakan dulu secara yakin dan pasti apa itu yang disebut mazhab, kemudian ruang lingkupnya mazhab itu apa, sehingga nggak ngelantur. Terus kemudian mazhab itu kaitannya dengan apa? Yang erat dengan mazhab itu apa? Penentuan mazhab itu sesuatu dikatakan kok mazhab bid'ah, sesuatu dikatakan bid'ah. Jadi maksud Bapak tadi, orang bicara bid'ah tidak dimulai dari definisi bid'ah itu apa.
Terus kemudian ruang lingkupnya apa? Apa yang mempengaruhi pandangan orang tentang bid'ah? Nah, itu tidak dijelaskan. Sehingga akhirnya melantur kemana-mana. Nah, ini repotnya kalau yang bicara ini tokoh yang banyak pengikutnya, banyak followernya, nah itu kan menjadi panutan. Hal umum lagi tapi berkaitan dengan agama. Orang membicarakan misalnya demo atau menentang pemimpin umarok. Banyak orang-orang yang menggunakan atribut agama, sehingga dia layak disebut sebagai tokoh agama atau ulama. Tapi dalam membicarakan misalnya demo atau menentang atau melawan umarok itu hukumnya seperti apa? Nah, itu nggak difahami terlebih dulu dari bentuk-bentuk negaranya, sistem pemerintahannya seperti apa, sistem governance-nya seperti apa. Bapak merasa kurang tepat penggunaan istilah pemerintah untuk negara demokrasi seperti Indonesia, karena pemerintah itu berasal dari kata perintah, sehingga orang yang menduduki jabatan di lembaga yang namanya pemerintahan itu merasa tupoksinya itu memerintah. Nah, ini kan jadi kacau. Sehingga Bapak mengusulkan negara demokrasi itu istilah pemerintah diganti dengan government. Government itu dari kata to gov, yaitu pengertiannya lebih pada apa? Mengurus. Jadi bukan memerintah. Lah ngurus itu kan kalau ada rakyat miskin diurus supaya sejahtera. Bukan rakyat diperintah, kaya miskin suruh bayar pajak, makan roti sepotong pun suruh bayar pajak. Ini karena perintah. Kalau dia diprotes, ini kan ada aturannya. Ya, aturan dibuat oleh mereka, aturan sepihak. Mereka nggak paham dengan, ya itu tadi, semuanya itu tidak berangkat dari definisi. Akhirnya menjadi kacau. Nah, aturan itu kan yang bagus itu tidak dibuat sepihak. Contoh aturan sepihak misalnya gini. Tapi sekarang naik kendaraan umum itu nggak ada karcisnya. Kalau dulu ada karcisnya, kemudian di bagian bawah karcis itu tertulis barang hilang bukan tanggung jawab armada. Tapi orang bawa barang diatur-atur oleh awak armada. Bahkan kalau kita misalnya ngeyel
kita bawa tas, sama awak armada disuruh naruh bagasi. Nah, kita nggak mau, takut hilang. Kita taruh di dekat kaki kita jepit pakai kaki kita. Kemudian kata armada, jangan khawatir hilang. Nah, padahal di tiket itu tertera barang hilang bukan tanggung jawab armada. Nah ini kalau benar-benar hilang, armada nggak tanggung jawab, memang tertulisnya di situ. Itu aturan sepihak. Ya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang pakai nama pemerintah itu sepihak. Ya, Bapak mengharap kalau ganti nama menjadi government itu lebih banyak mengatur daripada memerintah. Jadi panjang lebar ya Bapak menceritakan tentang definisi. Tapi itu penting jadi Anda membicarakan apapun hendaknya diawali dengan pengertian. Nah, jadi kalau membicarakan masalah menentang kepada pemerintah itu kita harus paham dulu sistem pemerintahnya apa. Monarki, kerajaan. Ya kalau Bapak hidup di negara dengan sistem kerajaan, karena negara kerajaan itu negara milik pemerintah, negara milik raja. Rakyat itu cuma numpang. Nah kalau orang numpang ya macam-macam, itu salah yang numpang. Nggak tahu diri yang numpang. Yang punya raja. Nah, kemudian pada zaman berikutnya, nah itu sistem pemerintahan itu berkembang lagi pada zaman Rasulullah. Nah, Nabi menciptakan embrio sistem khilafah. Embrio yang diciptakan, embrionya, kemudian sistemnya dibuat, yaitu namanya Piagam Madinah. Nah, jadi ketaatan itu kepada sistem, pada aturan. Nah aturan ini dibuat tidak sepihak. Bagaimana mau sepihak? Nabi sebagai pimpinan umat Islam, kelompok minoritas di Madinah itu kelompok minoritas, sementara yang besar itu kelompok Nasrani dan Yahudi. Nah, tapi dengan adanya sistem ini persoalan mayoritas minoritas diatur oleh keadilan sistem. Lah kita itu nggak membangun sistem yang baik. Itu tadi kalau membuat aturan sepihak tadi. Banyak aturan sepihak. Misalnya tenaga kerja kontrak, ini yang berkaitan dengan kehidupan Anda sebagai karyawan perusahaan. Sistem kontrak ini kan aturan sepihak yang dibuat oleh yang namanya lembaga pemerintah, oleh perusahaan pemilik modal berkolusi dengan pemerintah untuk menekan rakyat supaya rakyat tidak berdaya. Salah paham itu. Bapak pernah mempelajari outsourcing ketika outsourcing ini belum populer di Indonesia. Ya memang harus ada, tenaga outsourcing itu ada. Tapi bukan tenaga seperti Anda seperti karyawan pabrik. Bukan seperti itu. Itu salah paham besar. Nah itulah kembali ke negara demokrasi. Kalau kita tidak mengkritik pemerintah yang salah, terus siapa yang mau ngeritik? Banyak orang nggak paham itu. Outsourcing memang harus ada, tapi untuk tenaga ahli.
Karena tenaga ahli itu gajinya besar. Kalau dia menjadi pegawai tetap, ini lembaga yang bersangkutan yang memiliki tenaga ahli ini kewalahan bayarin tenaga ahli ini. Contohnya misalnya pelatih sepak bola aja, tenaga ahli itu outsourcing, dikontrak misalnya separuh musim kompetisi, gajinya mahal, ternyata separuh musim kompetisi kerjanya nggak baik, ya udah kontrak selesai, terus nyari pelatih yang lain. Pemain sepak bola juga gitu, karena gajinya besar ya dikontrak. Kalau ternyata kinerjanya nggak bagus ya selesai kontrak udah nggak diperpanjang. Nah, tapi kalau tenaga seperti Anda itu kalau kriterianya apa untuk menghentikan Anda itu apa? Nah inilah nggak cerdasnya bangsa Konoha yang berkuasa ugal-ugalan memeras rakyat itu, supaya rakyat memang nggak berdaya. Kalau nggak berdaya kan nggak bisa melawan kezoliman. Terus kemudian tokoh-tokohnya juga muncul, tokoh-tokoh yang mungkin dia ahli agama tapi nggak ahli sistem pemerintahan, nggak ahli sejarah, nggak tahu riwayat kerajaan itu seperti apa, sehingga raja bisa memiliki negara. Nah, kemudian kalau sistem khilafah beda lagi. Sistem khilafah itu yang utama begini. Ketika khalifah terpilih, kemudian rakyat bai'ah. Apa bai'ah itu? Sumpah setia. Jadi rakyat sumpah setia kepada khalifah terpilih. Ini catatan, ingat-ingat itu di situ. Jadi kalau ada orang ngaku sebagai ulama kemudian mengharamkan demonstrasi atau melawan kezoliman pemerintah, nah itu di sini poinnya. Pada kalau sistem khilafah, khalifah terpilih, rakyat bai'ah. Kalau kemarin setelah pemilu, Prabowo yang katanya terpilih oleh rakyat, nggak tahu persisnya. Kemudian siapa yang sumpah? Apakah Anda sumpah semua? Enggak. Yang sumpah presiden, yang sumpah menteri di bawah kitab suci akan melaksanakan tugas, yaitu di bawah konstitusi. Kalau mereka nyeleweng aturan DPR MPR yang mengontrol mereka, tapi DPR MPR-nya juga mandul. Ya gimana, orang badut suruh jadi wakil rakyat, preman suruh jadi wakil rakyat, preman Tanjung Priok suruh jadi wakil rakyat, gimana bisa mereka mewakili kita? Jadi itu intinya. Kalau ada orang yang mengharamkan demo atau melawan umaro, memang ada dalilnya, tapi dalil itu dibuat ketika sistemnya khilafah atau dalam embrio sistem khilafah, bukan embrio negara demokrasi. Negara demokrasi punya sistem sendiri, punya aturan sendiri. Justru demo itu bagian dari konstitusi sah. Lah kalau negara demokrasi demo dilarang, ya ini sistem nggak berjalan. Nah, itulah yang harus dipahami oleh orang yang
ceramah-ceramah itu. Sehingga Anda sebagai karyawan yang kemudian ditetapkan oleh, ini zamannya SBY. SBY menetapkan tenaga outsourcing untuk karyawan kelas bawah. Karyawan kelas bawah kok outsourcing? Itu otaknya di mana? Ya, outsourcing itu tenaga ahli. Contohnya yang paling gampang yang Anda bisa mudah mengamati, pelatih sepak bola dan pemain sepak bola profesional. Itu outsourcing. Kalau kinerja mereka nggak bagus, selesai kontrak, habis, nggak diperpanjang lagi. Lah Anda selesai kontrak nggak diperpanjang, tapi nggak ada alasan kriteria untuk menentukan Anda lanjut apa Anda berhenti. Itu nggak ada. Ini aturan yang konyol. Setiap ada demo tenaga kerja, ini diucapkan, hentikan sistem kerja kontrak, sistem tenaga outsourcing. Tapi itu tadi salah nama, namanya pemerintah. Merasa dia wajib memerintah. Padahal harusan government wajib mengurus negeri, termasuk di dalamnya ada rakyat. Jadi ini untuk memahami kehidupan Anda, profesi Anda sebagai karyawan. Nah, sekarang baru masuk ke faktor eksternal. Eksternal yang mempengaruhi apa? Perilaku konsumen. Nah, di sini yaitu budaya dan agama. Nah, jadi sebelum kita membicarakan tentang faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen, ya ini kita harus memahami dulu definisi budaya itu apa. Orang banyak nggak paham tentang budaya. Dikiranya budaya itu ya dangdut, wayang golek, jaipongan, itu budaya. Ya itu memang bagian dari budaya yang yaitu pada kelompok seni. Nah, budaya yang intinya itu adalah yang ada di otak manusia, yang menjadi blueprint ketika orang itu akan bertindak. Jadi di pikiran manusia secara pribadi, di pikiran manusia secara kelompok, di pikiran masyarakat atau bangsa. Nah, definisi yang pertama yang di sini bukan definisi budaya secara umum. Yang pertama buat definisi budaya itu siapa, tapi yang Bapak kutip dalam buku ini yaitu definisi budaya yang disusun oleh Profesor Dr. Kunchoroningrat dan kawan-kawan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia. Nah, jadi pengetahuan itu kan adanya di sini, di otak. Sebagai manusianya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kemudian pengetahuan itu digunakan untuk memahami lingkungan. Memahami lingkungan. Lingkungan itu ya lingkungan yang paling kecil, misalnya keluarga, anak terhadap bapak. Orang yang punya budaya ya bagaimana perilaku anak terhadap bapak, terhadap ibu, terhadap adik,
terhadap kakak, terhadap apa, encang-encing, itu dari budaya apa, rumah tangga nuklir family. Nuklir family itu keluarga kecil yang di dalamnya ada bapak, ibu, anak. Itu nuklir family. Kalau keluarga besar itu di rumah itu ada bapak, ibu, anak, kemudian ada kakek, nenek, terus kemudian apa, paman, bibi. Nah, itu keluarga besar. Yang seperti itu misalnya apa, masyarakat yang tinggal di rumah besar. Dulu waktu bapak masih kecil, rumah nenek saya peninggalan dari kakek itu besar sekali. Rumahnya itu kalau dihitung hubungannya itu apa, pendopo itu ada hubungan, kemudian rumah belakangnya itu rumah ada hubungan lagi, itu ada susunan yang baku, pendopo. Nah, kalau lebih tradisional lagi namanya orang Jawa itu 3 hubungan, pendoponya 1 hubungan, kemudian ada hubungan kecil di tengah namanya pringgitan, dari kata ringgit. Ringgit itu wayang, jadi untuk pagelaran wayang. Jadi dalang, wayang, dan apa, penabuh gamelannya itu di pringgitan itu. Penonton undangan di apa, di pendopo. Kemudian apa, penonton yang apa, keluarga itu di dalam rumah, melihatnya dari belakang layar. Tapi kata orang zaman dulu, wayang itu pakai lampunya lampu blencong. Blencong itu lampu minyak. Terus kemudian apa, nyala apinya itu yang namanya lampu minyak bergerak-gerak. Itu justru menurut orang-orang yang tua-tua yang pernah ngalamin nonton di belakang layar, itu justru di situ seninya. Jadi wayang itu seakan-akan bergerak-gerak karena lampunya bergerak-gerak. Nah, jadi hidup, wayang itu hidup. Oleh karena itu wayang itu kan diukir. Nah, jadi apa namanya itu, ya taruhlah misalnya pakai kain batik itu diukir, ditatah, dilubangi pakai tatah kecil, dilubangin matanya juga, di lingkaran matanya lubang. Nah, sehingga di balik layar ini masih kelihatan nggak gambar utuh tanpa lubang-lubang sehingga tidak jelas. Nah, jadi dari balik layar ini juga jelas, gambarnya jelas, ada matanya, ada mulutnya, ada telinganya, karena semuanya itu diukir dengan lubang-lubang yang tembus sinar. Jadi dulu begitu katanya, justru di balik layar itu wayang itu kelihatan hidup. Kemudian jadi ada pringgitan, kemudian ada rumah. Itu susunan rumah Jawa zaman dulu. Terus bagi kalangan muslim yang tidak punya tradisi nanggap wayang, ya cukup 2 hubungan seperti rumah nenek bapak itu. Bagian depan ada hubungannya pendoponya, terus kemudian langsung rumah. Terus kemudian
Di samping ada dapur, satu hubungan lagi. Nah, jadi itu susunan rumah pada zaman dulu. Ini karena rumahnya besar, jadi ya isinya ada. Tapi waktu saya artinya sudah bisa main ke rumah nenek, karena waktu saya lahir sebenarnya kakek masih ada, tapi ketika saya sudah bisa main, itu kakek sudah nggak ada. Nah, jadi ketika saya misalnya main ke rumah nenek, itu di rumah itu ada nenek, kemudian ada anak-anaknya yang sudah yang belum kawin, dan anaknya yang sudah nikah. Jadi itu isinya banyak. Kemudian yang sudah nikah sudah punya anak, ada cucu-cucu di situ. Jadi isinya banyak. Itu namanya keluarga besar. Kalau keluarga kecil, nuklir. Nuklir itu pecahan. Jadi nuklir family itu keluarga kecil seperti keluarga-keluarga sekarang. Jadi ada bapak, ibu, anak, isinya itu. Nah, kemudian dalam keluarga kecil itu ya bagaimana anak terhadap bapak, itu budaya. Kemudian bapak kepada anak seperti apa. Nah, jadi budaya itu blueprint yang ada di otak. Nah, jadi itu oleh karena itu disusun oleh Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat dan teman-teman dan kawan-kawan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Nah, kemudian menurut definisi yang lain, yaitu yang disusun oleh Dr. Parsudi Suparlan, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, ini definisi yang dibuat Dr. Parsudi Suparlan ini lebih rigid, lebih operasional. Dr. Parsudi Suparlan itu siapa? Yaitu dosen UI. Dosen UI sudah almarhum. Nah, beliau ini suhu saya. Saya tidak kuliah di UI, tapi pernah diajar oleh Dr. Parsudi Suparlan dalam suatu penelitian agama. Itu suhunya Parsudi ini. Yang secara intens memberi kuliah materi kebudayaan supaya kita bisa melihat masyarakat itu 2 bulan kasih materi 2 bulan. Kemudian praktek di lapangan 2 bulan. Kemudian pulang. Nah, pembekalan tadi sebulan. Pembekalan sebulan, praktek di lapangan sebulan, dan pernah ditengok di lapangan oleh
Dr. Parsudi ini, terus kemudian penulisan 2 bulan. Nah, jadi 5 bulan di bawah tanggung jawab Profesor Dr. Parsudi ini secara akademik. Jadi karena saya bukan mahasiswa UI, tapi pernah diajar oleh Dr. Parsudi Suparlan, oleh karena itu saya sebut suhu aja. Beliau suhu saya memberikan pengetahuan tentang kebudayaan. Sebelum saya diajar oleh Parsudi Suparlan, itu definisi itu saya hafal aja. Jadi misalnya kebudayaan adalah waktu itu yang populer itu yang dibuat oleh Kuncoro Ningrat, tapi bukan yang ini. Kebudayaan adalah hasil karya dan cipta manusia. Gitu aja, itu diapal. Tapi ketika diajar oleh Parsudi ini, kebudayaan, definisi apapun itu jangan dihafal, tapi difahami. Jadi Parsudi mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial. Yang isi pengetahuan itu tadi, jadi kebudayaan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Kenapa ini disebut makhluk sosial ini? Karena penggunaan budaya itu diterapkan oleh manusia sebagai makhluk sosial itu. Isinya perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan. Jadi pengetahuan yang banyak itu isinya perangkat-perangkat. Perangkat-perangkat misalnya apa? Kalau kita menghadapi guru, budaya kita seperti apa? Menghadapi orang tua, budaya kita seperti apa? Menghadapi ulama seperti apa? Nah, kemudian menghadapi musuh seperti apa? Nah, itu sebenarnya ini perangkat-perangkat ini. Karena kita nggak bisa memahami kebudayaan secara rigid seperti itu, akhirnya apa? Dongeng kancil itu hilang. Dongeng kancil itu hilang. Lagu-lagu misalnya gini yang pernah dinyanyikan oleh Kus Plus. Tul jai nak jai jatul jai ji kuntul jari banyak doke bajul kari siji. Nah, kuntul itu apa? Burung putih yang biasa di sawah, yang makanin binatang-binatang air. Ya, buaya baru lahir juga bisa dimakan sama dia. Makan telur. Nah, ini kuntul ini ya burung gitu, liar. Jangan dikira banyak. Banyak itu angsa. Angsa bisa dipelihara. Ada manfaatnya tersendiri. Jangan sampai disalahkan. Salah apa? Jangan sampai salah pengertian.
Nah, jadi misalnya Abu Janda yang sering tampil pakai songkok, jadi seperti apa, itu kan atribut, biasanya atribut orang yang punya pengetahuan agama, pakai songkok supaya dianggap sebagai orang yang ngerti agama. Dan kemudian kalau ngomong juga kadang-kadang nyerempet-nyerempet agama. Nah, orang seperti Abu Janda jangan dikira ahli agama. Kontol ya tetap kontol, tapi jangan disamakan dengan angsa. Kalau disamakan dengan angsa, ini akibatnya apa? Kerugian. Kerugiannya apa? Itu diibaratkan ndoke bajul kari siji. Telurnya buaya tinggal satu. Padahal buaya itu bertelurnya sangat banyak sekali. Nah, jadi kalau Anda salah mengira orang jahat Anda kira orang baik, maka akan menimbulkan kerugian. Kerugiannya luas, tidak hanya di lingkungan rumah aja, tapi di alam raya juga rugi. Telurnya buaya tinggal satu. Buaya di satu sisi memang apa? Binatang yang ganas, binatang yang menakutkan. Tapi ternyata buaya itu kalau diternak, nah itu bisa menjadi sumber kekayaan yang luar biasa. Tidak diternak pun, kalau apa, pemotongannya atau orang yang berburu buaya itu selektif, ini menjadi sumber penghasilan. Merauke itu berbatasan dengan Papua Nugini. Kita berburu itu dilarang, bukan diatur. Nah, itu kan kita biasanya begitu. Dilarang tapi tidak diatur. Akhirnya apa yang terjadi? Pelanggaran. Namanya pelanggaran itu mumpung ada kesempatan, dilakukan secara ugal-ugalan. Akhirnya apa? Binatang buruan di wilayah Indonesia itu sudah habis, kijang habis, buaya habis, burung kasuari habis. Karena dilarang, tapi ada aparat yang meminjamkan senjata untuk dipakai oleh para pemburu. Ini hasil wawancara Bapak ketika Bapak penelitian di Merauke. Bahkan Bapak sampai ke perbatasan Merauke ke timur lagi, yaitu di distrik Sota, distrik perbatasan, itu jaraknya 80 km. Bapak sampai ke sana penelitian. Di Indonesia berburu dilarang.
tidak diatur, sehingga terjadi pelanggaran. Ada aparat, ya aparat nggak mau berburu, nanti kalau ketangkap resikonya berat. Terus akhirnya apa? Meminjamkan senjatanya untuk berburu. Lah berburu pakai senjata aparat, ya habislah binatang buruan itu. Akhirnya sekarang orang Indonesia kalau berburu itu masuk wilayah PNG. Lah kalau di PNG Papua Nugini itu berburu diatur. Berburu buaya boleh dibunuh buaya yang ukurannya sekian meter. Nah, ini meskipun orang PNG ini pengetahuannya lebih rendah dari kita, yaitu tahu, meskipun nggak harus diukur dulu baru ditembak, enggak. Tapi dia tahu buaya yang sudah boleh dibunuh. Sehingga kita sekarang kerajinan-kerajinan tas kulit buaya yang ada di Merauke itu beli kulit buayanya ke PNG, nunggu suplai dari PNG, sehingga akhirnya apa, harganya jadi mahal. Sementara buaya yang ada di negeri kita sudah krisis, jadi kijang juga sudah krisis. Nah, karena sudah krisis, akhirnya bapak karena pengen makan daging kijang yang mumpung ada di Merauke, itu satu porsi, satu piring piring panjang, kalau kata orang Betawi piring lodor, itu 125.000 waktu itu, tahun belasan 2000 berapa ya, sekitar 2014 itu sepiring lodor itu 125.000. Ya mumpung di Merauke, mumpung ada restoran yang mensajikan daging kijang. Nah, jadi apa? Tadi kembali ke yang dikatakan Pak Sudi adalah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif. Jadi pengetahuan yang banyak ini secara selektif. Kalau berjumpa orang tua harus bagaimana, berjumpa guru harus bagaimana, berjumpa orang lain bagaimana, berjumpa orang lain yang lebih tua bagaimana, berjumpa orang lain yang lebih muda bagaimana. Itu budaya. Seperti orang Batak. Orang Batak itu misalnya marga ini, kalau orang Batak tahu marga dia apa, marga orang yang ditemui di Jakarta misalnya, bukan di daerahnya, ketemu orang di Jakarta, padahal orang itu lebih muda dari dirinya, tapi marganya lebih tua. Kemudian apa kata orang Batak tadi? Kamu memang lebih muda dari saya, tapi marga kamu lebih tua dari marga saya. Saya harus menghormati kamu dan menjaga kamu. Kan ada perangkat atau model-model pengetahuan yang selektif yang digunakan ketika ketemu dengan sesama orang Batak berbeda marga, kemudian posisinya apa? Marga itu ada yang posisinya mora, ada yang posisinya anak buru. Anak buru itu ya namanya anak ya, rendah posisinya secara apa? Partuturan posisinya rendah, bukan secara sosial, secara partuturan. Nah, jadi selektif seperti itu. Untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah,
Jadi itu yang dimaksudkan oleh Parsudi. Kemudian dari dua definisi di atas terdapat kata kunci yang sama yang menarik untuk dipertanyakan, yaitu sumber atau asal usulnya budaya itu dari mana. Dalam definisi yang disusun Kuncoro Ningrat dan kawan-kawan, ada kata kunci yang sama dengan yang disusun Parsudi. Keseluruhan pengetahuan manusia, itu Kuncoro. Kemudian Parsudi, keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia. Keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia itu sumbernya dari mana? Kita dapat membuktikan secara sederhana. Ya, meskipun ini sebenarnya masih perlu pengujian secara ilmiah, tapi secara sederhana kita bisa membuktikan. Misalnya, sejarah manusia di dunia, bahwa bangsa-bangsa yang dalam sejarahnya pernah di tempat mereka ini diturunkan nabi, atau bangsa ini mempunyai atau menganut agama-agama besar. Nah, mereka itu memiliki kebudayaan yang jauh lebih lengkap, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Ya, misalnya sekarang Iran, dia itu bangsa besar. Meskipun akhir sejarahnya yang kita ketahui, yang ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul dan pemimpin di Madinah, di Iran atau Persia itu ada agama Majusi. Itu kan sejarah akhir. Tapi sebelumnya, itu kalau ditelusuri pasti ada nabi-nabi yang pernah diturunkan di sana. Seperti India. Nah, sekarang agama besar di sana apa? Hindu. Tapi Bapak pernah mempelajari sejarah agama Hindu. Sejarah agama Hindu. Itu ternyata unik. Jadi teologinya itu sedemikian rupa. Jadi yang masih Bapak ingat misalnya gini, dewa itu yang menurut orang agama Hindu sangat disucikan. Kemudian nggak layak untuk manusia nggak bisa, artinya nggak boleh nyebut nama itu. Ini yang dia percayai sebagai Tuhan, ini punya sinar. Nah, kemudian jadi bukan sumber sinarnya yang jadi manusia nggak boleh gitu, artinya sampai ke sumber sinarnya. Nah, cukup pada sinarnya, karena sumber sinarnya ini sangat suci, sehingga kemudian
Itu sinar itulah yang disebut sebagai sakti. Tapi lama-kelamaan pengertian sakti itu berubah menjadi istri. Menjadi istri. Nah, maka muncullah dewa ini istrinya siapa, dewa ini istrinya siapa. Ya, jadi yang disembah bukan dewanya tapi istrinya. Dosen Bapak waktu itu mengatakan apa? Ya, seperti contohnya sekarang, misalnya ada pejabat. Pejabatnya ini kan pejabat yang jujur, yang nggak bisa disuap, sulit untuk didekati. Maka dekatilah istrinya, gitu kata dosen Bapak begitu, memberikan perumpamaan. Jadi terus sampai waktu itu Bapak berpikir, kenapa Islam, artinya jangankan Allah, Nabi aja tidak boleh digambar. Jadi kalau sampai itu boleh digambar atau dipatungkan, maka Pak Islam ini patungnya akan jauh lebih banyak. Asmaul Husna akan dipatungkan satu persatu. Oleh karena itu Islam mengharamkan patung. Jadi itu ketika saya mempelajari sejarah munculnya agama Hindu. Nah, jadi artinya apa? Negara-negara atau bangsa-bangsa besar yang memiliki budaya besar itu punya sejarah. Di situ pernah diturunkan nabi, atau di situ bangsa ini menganut agama besar. Nah, sebaliknya etnis-etnis kecil yang tidak ada riwayat atau bersentuhan dengan agama-agama besar, maka budayanya sederhana. Sehingga konsep seperti misalnya zina nggak ada. Apalagi suku-suku terasing di Indonesia, di Halmahera itu terjadi incest, hubungan seksual itu dengan siapapun, karena memang nggak ada konsep itu. Itu saking kecilnya etnis, tidak pernah bersentuhan dengan turunnya nabi, tidak pernah bersentuhan dengan agama besar. Nah, ini sebagai bukti secara sederhana bahwa sumbernya kebudayaan itu adalah dari agama. Nah, kemudian agama itu lalu apa definisinya? Nah, tapi definisi yang Bapak maksudkan di sini itu bukan definisi agama seperti yang disusun oleh para ahli agama. Misalnya definisi agama wahyun ilahiyun. Ini nggak bisa diteliti ini. Karena apa? Ya, peneliti itu kan dasarnya objek yang dapat diamati atau namanya fenomena. Lah, fenomena sebagai apa? Ini bukan fenomena ya. Wahyun ilahiyun itu kan beyond fenomena, ini di luar fenomena. Ya, agama yang bisa diamati itu agama yang membumi, agama yang ada di kehidupan manusia. Nah, contoh gampang aja. Di karangan misalnya keluarga Anda atau Anda sendiri misalnya melakukan sesuatu
itu kan kemudian rujukannya kan agama. Boleh nggak menurut agama? Nah ini kalau menjadi perilaku, ini kemudian menjadi budaya. Jadi agama yang bersumber dari yang gaib, terus kemudian turun menjadi pengetahuan manusia, membumi, terus kemudian menjadi budaya. Jadi ini ya repotnya kalau ngajar, jangankan ngajar daring ya, di kelas saja Bapak kalau nggak ada spidol itu sulit menjelaskan. Jadi kalau kita misalnya buatkan dua lingkaran, agama dan budaya, itu dua lingkaran yang bersentuhan, bukan cuma nempel tapi overlapping. Jadi ada wilayah agama yang tetap sakral di luar budaya, tapi ada wilayah budaya yang agama yang masuk wilayah budaya. Misalnya secara sederhana, Quran sebagai teks suci tetap agama yang sakral. Tapi apakah menulis teks suci tadi tidak mengalami perkembangan? Waktu turun ditulis di serpian tulang, ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit binatang. Terus kemudian dikumpulkan oleh Utsman menjadi sebuah mushaf. Ketika mushaf pertama dibuat oleh Utsman, nah itu tulisannya ya Riq'ah. Teman Bapak waktu di SMA menerjemahkan tulisan Riq'ah itu tulisan cowek. Cowek itu hanya bisa diwoco oleh dewek, artinya bisa dibaca oleh dirinya sendiri. Karena bahkan waktu itu nggak ada titik, selain tidak ada harokat, ini titik aja nggak ada. Kemudian lama-lama setelah agama Islam menyebar ke negara-negara lain, budaya agama lain, budaya bangsa lain masuk. Kemudian timbul tulisan naskah, tulisan solusi macam-macam. Nah, itu budaya. Nah, Quran sekarang bukan sekedar seperti buku-buku kertas putih terus ada tulisannya, tapi ada hiasan-hiasan. Pinggirnya ada hiasan, sampulnya ada hiasan macam-macam. Nah itu apa? Itulah budaya. Nah, jadi budaya dan agama, ada bagian agama yang tetap sakral, ada bagian agama yang masuk ke dalam budaya, dikembangkan terus oleh manusia. Kemudian Parsudi Suparlan juga membuat ke definisi pertama yang dibuat Parsudi, yaitu agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah ini rupa-rupanya
definisi yang dibuat Parsudi ini menggunakan konsep, yaitu agama Islam ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal makhluk. Nah, kemudian Parsudi membuat definisi lagi tentang kebudayaan, yaitu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan yakini sebagai gaib dan suci. Nah, itu masih kelihatan sumbernya itu agama, kemudian diyakini, diinterpretasikan, dan digunakan untuk merespon. Jadi misalnya Iran yang sekarang berperang aja itu masih merujuk kepada agama. Jadi aturan defensif ofensif itu masih digunakan, merujuk kepada bagaimana Nabi dulu perang dengan acuan agama. Kemudian saya sendiri membuat atau menyusun definisi tentang budaya, itu merupakan sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwajibkan, yang dianjurkan, yang dibolehkan, atau yang dipandang kurang baik, ditabukan, dan yang dilarang oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan merespon terhadap apa yang diyakini, difikirkan, dirasakan, yang semua itu bersumber dari yang gaib dan suci. Jadi itu definisi yang saya buat. Nah, itu karena dalam kita berbudaya yang merujuk kepada agama yang kita anut, itu menimbulkan tindakan-tindakan yang diwajibkan, yang dianjurkan dan dibolehkan. Nah, bahkan ya ini karena setelah dari agama diimplementasikan menjadi kebudayaan, itu menjadi sering rancu apakah diwajibkan atau sekedar dianjurkan atau cuma sekedar dibolehkan. Sering rancu. Kemudian ada dilakukan tapi kurang baik, ditabukan ada juga yang, dan kemudian ada yang dilarang oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan merespon terhadap apa yang diyakini, difikirkan, dan dirasakan, yang semua itu bersumber dari yang gaib dan yang suci. Sampai di sini kita pahami apa itu budaya, apa itu agama yang kemudian mempengaruhi perilaku konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.